Setelah beberapa saat, pembangkit tenaga listrik dari semua ras dengan enggan diistirahatkan, dan pria yang dipimpin oleh Demon Raja melihat ke kejauhan. Itu adalah dunia yang hancur. Saya tidak tahu berapa banyak bintang yang telah dikalahkan. Langit berbintang ini telah menunjukkan fragmen yang tidak lengkap. Dan di benua yang luas itu, saya tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang terkubur. Namun, bintang terjauh membeku, dan rasa dingin tampaknya memadat menjadi bayangan naga 10.000 zang, menahan langit dan bumi ini, dan di antara bayangan naga, ada krip gelap yang tak ada habisnya. Seolah-olah Nether Soul itu jahat, tapi dia ditekan sebanyak mungkin. Demon Raja Powerhouse melihat ekspresi suram, tetapi merasakan kengerian dari sisa rasa yang mengerikan dari bayangan naga yang membeku. Langit berbintang ini sangat luas, dan bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik Golden Immortal, akan membutuhkan waktu lama untuk dijelajahi. Ketika pembangkit tenaga Demon Raja melihat ini, dengan dingin berkata, mulai sekarang, cari secara terpisah. Begitu ada 9 bunga berwarna, segera laporkan. Karena itu, dia memberi Huwei tatapan dingin lagi. Jangan membuat perbedaan. Kalau tidak kita harus menyalahkan dewa karena tidak emosional. The Dark Tiges gemetar ke atas dan ke bawah, menganggukkan pinggang mereka lagi dan lagi. Berita ini, untuk pembangkit tenaga listrik dari semua kelompok etnis, setara dengan akhirnya mulai bocor. Untuk sementara, banyak ekspresi pembangkit tenaga listrik menunjukkan kegembiraan. Hanya kekuatan harimau, mengepalkan tangan dengan keras. Saya ingin menggertakkan gigi, tetapi ternyata sebagian besar giginya hilang, jadi saya semakin marah. Ini semua berkat bajingan kecil itu. Sekarang, akhirnya, saya memiliki kesempatan untuk melikuidasi akun ini. Saat ini, Huwei bahkan membayangkan puluhan cara penyiksaan. Namun, ketika dia melihat ke sekeliling, dia terkejut dan terkejut. Bagaimana dengan bajingan kecil? Tidak ada yang menjawab, karena pusat kekuatan dari semua kelompok etnis sedang mengkonfirmasi posisi mereka saat ini. Dan kemudian mereka bergegas menjadi streamer. Terbang menuju benua rusak yang menyimpan harta karun. Siapa yang punya waktu untuk mengurusnya? Dan siluet Qin Yichen juga ada di antara pasukan besar yang terbang melintasi langit. Saat lampu pompa Huwei terkunci, dia melompat dengan marah. Bajingan kecil, aku mengerti di mana kamu bisa melarikan diri. Hari ini, dimanapun kamu bersembunyi, dewa akan menghancurkanmu untuk 10.000 segmen. Mendengarkan raungan marah, mulut Qin Yichen mencibir. Membenarkan bahwa pembangkit tenaga listrik ras iblis terbang ke arah bayangan naga beku, dan tampaknya memiliki sedikit minat pada sisa harta. Ketidakpedulian di mata bintang-bintang itu, akhirnya itu secara bertahap muncul. Dia sekarang menantikan Huwei menyadari dirinya sendiri. God Realm Huwei menerobos langit, dan aku hanya mengandalkan lunas penghancuran diri leluhurku, jadi kelompok ini kehilangan banyak tenaga. Qin Yichen diam-diam menghitung bahwa bagaimanapun, kecuali keluarga Bright Butterfly, semua orang adalah musuh potensial baginya. Sambil berpikir, Qin Yichen terbang sepanjang jalan, tetapi tanpa sadar, suhu di langit berbintang sudah lebih dingin. Sejauh menyangkut pembangkit tenaga Dao abadi, bahkan jika itu jatuh ke dalam gua es 10.000 zang, itu bukan suhunya, tetapi angin dingin yang membekukan yang benar-benar membuat semua pembangkit tenaga dari berbagai kelompok etnis ketakutan. Ini sangat jahat. Aku seharusnya tahu bahwa aku seharusnya tidak datang. Dewa Realm Huwei, siapa yang bisa mengatasinya? Ya. Aku merasa bahwa Huwei antara langit dan bumi ini semakin menekan aturan Dao abadiku. Kekuatan, aku khawatir itu akan segera mempengaruhi 20%. Untungnya, kecuali orang dewasa ras ilahi, sulit bagi semua orang untuk menghentikan Huwei. Sungguh, semua orang bisa memanfaatkannya. Di sebuah bintang, beberapa siluet turun dan mengeluh dari waktu ke waktu. Salah satu dari mereka mencoba membangkitkan kekuatan abadi, dan sepertinya ingin menahan angin dingin. Pernyataan ini mendapat dukungan dari orang-orang di sekitar mereka. Tiba-tiba, beberapa siluet kekuatan abadi menatap bintang-bintang. Di bintang ini juga terdapat jejak perang sebelumnya, dan orang-orang ini masih menghormati sisa-sisa ras iblis. Namun, salah satu dari mereka masih ingin menginjak sisa-sisa True Dragon seperti sebelumnya. Tetapi diseret oleh rekannya. Hei, kamu gila, lupakan betapa menakutkannya kamu barusan. Golden Immortal yang terhenti ragu-ragu, mempercayai orang percaya, tidak terlalu jahat. Lebih baik untuk percaya bahwa mereka tidak dapat dipercaya dan bahwa mereka bukan salah satu dari mereka. Kita bisa memprovokasi mereka, tapi hati-hati. Berbicara tentang kata Nikou, lelaki itu memandang ke arah sisa-sisa lampu pompa dengan penuh ketakutan. Tetapi karena tindakan Qin Yichen sebelumnya, hanya sedikit orang yang berani menginjak-injak sisa-sisa penguasa. Berdiri di antara bintang-bintang, Qin Yichen mengambil pemandangan-pemandangan yang indah, dan kemudian membungkuk sedikit puas. Segera, pembangkit tenaga listrik sebelumnya tiba-tiba merasakan sesuatu yang biasa dan berlari menuju satu arah. Setelah beberapa saat, mereka menemukan secercah cahaya di ujung jari dari sisa-sisa itu. Akar kemuliaan itu adalah cincin luar angkasa, dan dari tingkat misterius tanda pembentukan ruang angkasa,
beberapa Dewa Emas segera menilai bahwa peralatan luar angkasa ini jauh lebih berharga daripada mereka. Dengan kata lain, kekuatan sisa-sisa ini sebelum kematian pasti jauh di atas mereka, dan harta karun di dalamnya kemungkinan besar akan sama. Ketika saya memikirkan hal ini, beberapa Dewa Emas adalah lampu pompa. Salah satunya mengusulkan, beberapa saudara, jangan katakan apa-apa, harta di dalam. Bagaimana kita membaginya secara merata? Beberapa Dewa Emas adalah keluarga yang sama. Tentu saja mereka tidak akan menolak. Dan Dewa Emas yang sebelumnya memblokir menginjak-injak sisa-sisa, melenturkan ototnya. Cepat dan lihat harta apa yang ada. Hati-hati, tidak ada lagi dari 1 juta di atasnya. Beberapa orang dengan hati-hati, salah satu dari mereka bahkan lebih bersemangat, melihatnya seperti ini. Kou jahat kemungkinan besar adalah pembangkit tenaga listrik dari 9 lapisan surgawi. Mungkin ada kristal naga padanya. Namun, ketika beberapa orang bersiap untuk mengambil cincin luar angkasa, mereka melihat jarak, dan beberapa siluet bergegas dengan cepat di sepanjang persepsi. Ketika kedua belah pihak bertemu, ada hening sejenak, dan kemudian lampu pompa tetap berada di cincin ruang ujung jari tulang. Tiba-tiba, 2 kuda klan datang untuk harta ini. Untuk sementara, udara membeku. Melihatnya, kekuatan 2 kuda klan tidak terlalu sombong, atau bahkan tidak dapat diakses. Selain itu tidak akan menghindari ras lain dan secara khusus memilih tempat terpencil ini untuk mencari. Apalagi, kekuatan keseluruhan kedua belah pihak saat ini sepertinya sebanding, dan tidak ada yang bisa memakan siapapun. Dan setelah hening sejenak, pemimpin suku yang ditemuinya kemudian tersenyum. Beberapa orang, semuanya ada di sini untuk meminta uang. Lebih baik memiliki bagian dari harta karun itu, bagaimana kalau membagikannya? Tiba-tiba, dengan kekuatan kedua belah pihak, tidak realistis jika salah satu pihak menelannya sendirian. Setelah ragu-ragu sebentar, kedua belah pihak mencapai konsensus dengan cepat. Baiklah kalau begitu, kedua belah pihak tertawa di permukaan. Tetapi sebenarnya mereka saling memarahi karena mengambil setengah dari harta itu. Semoga kekayaan bersiko ini tidak mengecewakan. Nah, jika kamu bisa mendapatkan 1 atau 2 ramuan atau kristal naga, maka kamu akan berkembang dengan baik. Namun, saat tangan 2 anggota klan mencoba menyentuh cincin luar angkasa, dia mendengar tawa hangat di belakangnya.